Iya, awalnya sebenarnya diawali dari rasa kegelisahan karena saat saya coba untuk mengecek di Instagram gitu, saat kita coba lihat di Gaza gitu kan, karena kalau di Instagram kan bisa kelihatan gitu ya tempatnya di mana. Nah di situ saya melihat bahwa banyak tentara IDF yang dia merasa bangga gitu ya, mereka berfoto di reruntuhan gitu, dan itu tentu suatu hal yang sifatnya tidak bisa untuk dibanggakan sebenarnya. Betul. Gitu. Mereka bangga dengan itu, mereka melakukan berbagai bentuk kekerasan, kemudian penghancuran seperti itu. Dan mereka pertontonkan itu dengan bangga di Instagram dengan membuat story, dengan membuat feed, dan itu kan suatu yang membuat akhirnya saya berpikiran, ini kalau warga Indonesia masuk nih bisa kena hujat mereka. Padahal itu bisa. jelas-jelas melanggar kemanusiaan ya. Betul, seperti itu. Oke, tapi mungkin Mas awal kemudian muncul kata julid fisabilillah. Sebetulnya ceritanya gimana sih Mas? Itu sebenarnya lebih secara natural aja muncul di media sosial, karena kan kalau secara umum kita ada istilah jihad fisabilillah gitu kan. Kemudian kita coba plesetkan menjadi julid fisabilillah seperti itu. Secara natural dia terbentuk. Oke, kalau sejauh ini apakah sudah berhasilkah menyerang mental health mereka melewati kata-kata yang dilontarkan oleh masyarakat Indonesia, netizen Indonesia di medsos? Ada banyak sekali ternyata tanggapan dan reaksi yang kita dapatkan dari mereka, mulai dari mereka kunci akunnya gitu ya di private sehingga nggak bisa kita akses. Ada juga yang batasin komen, ada juga beberapa yang tumbang gitu ya karena sering di-report sama masyarakat Tumbang Indonesia. Tumbang ini artinya ditutup akun apa gimana? Deactivate. Oh, deactivate. Jadi jadi nggak bisa Hilang aktif ya? lagi, hilang akunnya gitu kan. Jadi mereka ada perasaan seperti wah kita nih nggak bisa nih untuk membanggakan diri seperti ini gitu, karena walau bagaimanapun setiap tindakan yang mereka lakukan dan mereka upload di media sosial itu pasti akan memancing reaksi dari warga kita. Mungkin ini karena serangannya masif sekali ya, dilancarkan oleh pasukan-pasukan dari Mas Grace kali ya. Gimana nih? Dari banyak jadi sebenarnya. Komandan, pasukannya ada berapa sih Mas kira-kira? Kalau secara umum ya julid fisabilillah ini bisa saya bilang sudah mulai diikuti sekitar 100.000 orang. 100.000 orang, itu tidak hanya dari Indonesia katanya. Dari mana aja nih? Sudah kemarin Turki bergabung dengan kita. Cara bergabungnya gimana? Nah ini kemarin waktu di tanggal 2 kita melakukan operasi serangan umum, di mana kita melakukan target kepada beberapa akun IDF dan kanal propaganda Israel di media sosial begitu. Nah ternyata ini memancing reaksi yang cukup keras juga di mereka gitu ya. Jadi mereka panik dan akhirnya ini memicu warga-warga dari penjuru dunia pun jadi ngeh ini kalau ada serangan dari Indonesia begitu. Itulah kenapa mereka kemudian mengikuti jejak dengan cara julid fisabilillah juga gitu. Tapi tidak hanya Turki ya. Iya, kemarin juga ada dari Inggris pun yang ternyata turut ingin bergabung juga dengan kita. Aksi bela Palestina dari kita nih, kalau internasional. Strateginya seperti apa sih? Ada nggak sih strateginya untuk kemudian menjurus ke satu akun kah? Atau seperti apa melancarkan aksinya? Kita memang perlu persiapan terlebih dahulu begitu ya. Jadi pas waktu di tanggal 2 itu memang sudah ada ancang-ancang gitu kalau kita akan melakukan serangan umum ke beberapa akun gitu. Nah di saat serangan umum itu dilancarkan di tanggal 2 kita mulai publikasi siapa orangnya. Nah waktu itu sempat juga akun media sosial namanya Dr. Eli David, dia itu salah satu akun propaganda Israel yang cukup besar di media sosial itu kena lock karena kena report dari kita semua gitu. Jadi dia sempat mengeluhkan ini gara-gara netizen Indonesia nih gitu, saya kena lock gitu. Jadi tolong dong diperhatikan nih Elon Musk gitu kan. Tapi Mas cara tahu nih kalau akun-akunnya ini adalah tentara Israel atau para pendukung Zionis, itu cara tahunya gimana sih? Sangat mudah, bisa kita lihat dari feed dan story-nya seperti itu. Kalau kita lihat mereka lagi tenteng senjata gitu kan, kemudian lagi selfie pakai seragam, itu kan bisa kelihatan. Ya. Kalau ini serangan sudah dilancarkan, tentunya ada tujuannya ya. Nah, tujuan akhirnya dari julid fisabilillah ini apa? Tujuannya ternyata setelah kita evaluasi sejauh ini ada efeknya. Yang pertama adalah kita jadi memperkuat diri, gitu ya. Artinya lebih banyak lagi orang yang ternyata bergabung setelah serangan kita.
Dan juga yang kedua adalah Israel jadi menggelontorkan uang lebih banyak untuk melawan propaganda ini gitu. Jadi selain mereka berperang dengan warga Gaza, dengan Hamas, mereka juga melakukan perang di media sosial dengan melancarkan berbagai propaganda. Dan itu jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan dengan masuknya kita netizen Indonesia untuk bergabung dalam serangan terhadap mereka itu juga cukup membantu mereka untuk kewalahan gitu ya, dan mengeluarkan banyak uang juga seperti itu. Oke, serangannya ini nampaknya tidak hanya via chat saja yang dilakukan ya. Tayangan sebelumnya juga menayangkan bahwa serangan ini dilakukan melalui video-video seperti Zoom dan juga aplikasi lain. Ome TV Ome tadi TV, katanya. betul. Gimana? Lebih efektif mana sebetulnya, Mas? Kalau Ome TV mungkin lebih ke personal gitu ya, dalam artian satu orang per satu orang. Jadi lebih direct, dan juga efeknya pun juga lebih menusuk gitu ya kalau per seorang. Sedangkan kalau yang secara umum di media sosial itu kan bisa ada ribuan gitu, efeknya pun juga berbeda gitu. Oke. Kalau selama melancarkan aksi serangan, apalagi udah diketahui ya Mas Grace ini adalah merupakan komandannya ya dari Julid Fisabilillah ini, pernah ada ancaman nggak? Ancaman sejauh ini memang ada ya, beberapa kali saya mendapat ancaman dari orang Israel gitu, bahwa mereka akan melaporkan ini ke kepolisian gitu, kemudian bahwa ini adalah tindakan antisemit, bahwa kita kan sebenarnya memerangi Zionisme kan, bukan memerangi orang Yahudinya. Dan juga memang kemarin sempat ada orang yang bisa kita bilang punya posisi ya di Israel, itu sempat menghubungi saya, dan setelah kita coba cek background, itu dia merupakan agen Sinbad. Oke, ngomong apa? Menghubunginya seperti apa? Apa yang Iya, dikatakan? lewat apa sih, Mas? Lewat DM di Apa yang Twitter. dikatakan? Yang dikatakan ya memuji-muji seperti biasa gitu ya, bahasa yang dibuat enak seperti itu, kemudian ngajakin gimana ayo kita ngobrol kayak gitu kan via Zoom gitu. Sejauh ini belum ada tanggapan dari saya lagi sih. Ada nggak kayak ancaman yang mungkin cukup mengkhawatirkan yang didapatkan juga oleh Mas Grace? Kalau yang menyangkut nyawa, alhamdulillah sejauh ini aman-aman aja, nggak ada, dan semoga tidak terjadi. Tapi sejauh ini memang lebih ke arah sana sih, cara halus, kemudian dilaporkan ke kepolisian gitu kan. Kemudian kemarin juga sempat diancam untuk dihack akun saya. Oke, mungkin terakhir Mas Grace, harapannya dengan adanya Julid Fisabilillah ini ke depannya seperti apa? Saya harap semakin banyak warga Indonesia yang bergabung gitu, karena ini adalah kesempatan buat kita untuk memperjuangkan Palestina berdasarkan dengan cara yang kita mampu seperti itu. Sebab dengan semakin banyaknya kita bersuara di media sosial, maka semakin besar pula pengeluaran Israel untuk membiayai propaganda mereka, dan itu jelas suatu kemenangan buat kita jika kita berhasil melakukan itu dan jika kita menang di media sosial. Cara bergabungnya gimana? Cara bergabungnya teman-teman langsung aja ikut gitu menyerang. ya, ikut menyerang akun-akun IDF itu, dan memang biasanya setiap hari saya share juga beberapa akun sehingga kita bisa lebih terkoordinasi dalam melakukan serangan tersebut. Oke, Seperti pokoknya mungkin warganet yang ingin ikutan bisa langsung dikepoin kali ya akun-akun sosial media dari Komandan Julid Fisabilillah. Terima kasih banyak Terima Mas kasih, Grace atas waktunya Mbak di Vena. Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang, Mas.